Selamat sore Pak Priam dan teman-teman semuanya. Saya Oktaviana Eka Damayanti dengan NIM 191334042. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai model indeks tunggal. Model indeks tunggal dan komponen returnnya. William Sharp mengembangkan model yang disebut dengan model indeks tunggal, di mana model ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz, dan juga digunakan untuk menghitung return ekspektasian dan resiko portofolio. Model indeks tunggal. Model indeks tunggal atau IHG didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum atau common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar tersebut, maka return sekuritas ke I dapat dirumuskan sebagai berikut. R ke I sama dengan A ke I ditambah beta I dikali Rm, di mana rumus A ke I yaitu alfa I ditambah EI, sehingga rumus RI menjadi alfa I ditambah beta I dikali Rm ditambah EI. Keterangan dari rumus tersebut yaitu RI merupakan return sekuritas ke I, Rm merupakan tingkat return dari indeks pasar, AI merupakan komponen dari return sekuritas ke I, beta I merupakan beta, yaitu koefisien yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan Rm, alfa I merupakan nilai ekspektasian dari return sekuritas yang independen terhadap nilai pasar, dan yang terakhir EI merupakan kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasiannya sama dengan 0 atau EI sama dengan 0. Kemudian komponen model indeks tunggal. Model indeks tunggal membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah komponen return yang unik diwakili oleh alfa I yang independen terhadap return pasar, dan yang kedua yaitu komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I dikali Rm. Model indeks tunggal juga dinyatakan dalam return ekspektasian yang dirumuskan sebagai berikut. Rumus yang pertama adalah E dalam kurung RI sama dengan E dalam kurung alfa I ditambah E dalam kurung beta I dikali Rm ditambah E dalam kurung EI. Dan rumus yang kedua yaitu E dalam kurung RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali E dalam kurung Rm. Contoh soalnya sebagai berikut. Misalnya return ekspektasian dari indeks pasar E dalam kurung Rm adalah sebesar 20%. Bagian dari return ekspektasian suatu sekuritas yang independen terhadap pasar atau alfa I adalah sebesar 4%. Dan beta I adalah sebesar 0,75, maka model indeks tunggal mengestimasi besarnya return ekspektasian untuk sekuritas ini adalah sebesar, perhitungannya sebagai berikut. E dalam kurung RI sama dengan 4% ditambah 0,75 dikali 20% adalah sebesar 19%. Sedangkan besarnya nilai return realisasi berdasarkan indeks tunggal untuk sekuritas ini adalah, perhitungannya adalah RI sama dengan 19% ditambah EI. 19% ini adalah hasil perhitungan dari E dalam kurung RI. Permisalan yang pertama yaitu jika nilai return realisasinya sama dengan nilai return yang diharapkan, berarti investor mengestimasi nilai return ekspektasian tanpa kesalahan. Namun jika nilai return realisasinya sebesar 21%, maka besar kesalahan estimasi atau EI yaitu 21% dikurangi 19% sama dengan 2%. 21% ini adalah sebagai contoh saja. Selanjutnya adalah asumsi model indeks tunggal. Kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas ke J, atau EI tidak berkovari atau berkorelasi dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J.
Asumsi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. COV dalam kurung EI, EJ sama dengan 0 dan E dalam kurung EI, EJ sama dengan 0. Kemudian return indeks pasar atau RM dan kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas atau EI merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa EI tidak berkovari dengan return indeks pasar RM. Asumsi ini secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. COV dalam kurung EI, RM sama dengan 0 dan E dalam kurung EI dikali dalam kurung RM dikurangi E dalam kurung RM sama dengan 0. Kemudian varian return sekuritas model indeks tunggal. Secara umum, varian return dari suatu sekuritas adalah sebagai berikut. Sigma I kuadrat sama dengan E kuadrat dari RT dikurangi E dalam kurung RT yang diasumsikan sebagai berikut. Asumsi yang pertama yaitu RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Dan asumsi yang kedua adalah E dalam kurung RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali E dalam kurung RM. Maka rumus varian sekuritas berdasarkan model indeks tunggal adalah sebagai berikut. Sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EI kuadrat. Lalu resiko atau varian return sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama adalah resiko yang berhubungan dengan pasar atau market related risk, yaitu beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat. Dan bagian yang kedua yaitu resiko untuk masing-masing perusahaan atau unique risk, yaitu sigma EI kuadrat. Contoh pertama, tabel tersebut adalah tabel return saham PTA dan return indeks pasar selama 7 periode dan rata-rata aritmatikanya. Pada periode pertama, return saham PTA sebesar 0,060, return indeks pasarnya sebesar 0,040. Dan periode kedua, return saham PTA sebesar 0,077 dan return indeks pasar sebesar 0,041. Dan seterusnya hingga periode ke-7, return saham PTA sebesar 0,112 dan return indeks pasarnya sebesar 0,055. Sehingga rata-rata aritmatika dari return saham PTA yaitu 0,09957 dan rata-rata aritmatika return indeks pasarnya sebesar 0,04586. Diketahui nilai alfa I dan beta I adalah konstan dari waktu ke waktu. Untuk nilai beta A untuk sekuritas PTA adalah sebesar 1,7. Maka pertanyaannya adalah yang pertama nilai ekspektasian PTA, yang kedua nilai ekspektasian dari kesalahan residu E dalam kurung EA, yang ketiga varian dari kesalahan residu, keempat varian dari return pasar, dan yang kelima adalah total resiko berdasarkan model indeks tunggal dan varian return sekuritas. Berikut adalah perhitungan dari contoh pertama. Nomor 1 menghitung nilai ekspektasian PTA, di mana rumus yang digunakan yaitu E dalam kurung RA sama dengan alfa A ditambah beta A dikali E dalam kurung RM. Perhitungannya sebagai berikut. 0,09957 sama dengan alfa A ditambah 1,7 dikali 0,04586 sehingga nilai alfa A sebesar 0,0216. Nomor 2 yaitu menghitung nilai ekspektasian dari kesalahan residu E dalam kurung EA dengan menggunakan rumus EA pada periode terkait sama dengan RA pada periode terkait dikurangi alfa A dikurangi dalam kurung BA dikali RM pada periode terkait, sehingga menghasilkan
E dalam kurung EA sama dengan min 0,0296 dikurangi 0,0143 dikurangi 0,0116 ditambah 0,0779 ditambah 0,001 dikurangi 0,0191 dikurangi 0,0031. Hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan 6 sehingga nilai dari E dalam kurung EA nya adalah 0. Nomor 3, menghitung varian dari kesalahan residu. Perhitungannya adalah sigma EA kuadrat sama dengan nilai ekspektasian dari kesalahan residu dikurangi 0 kemudian dikuadratkan, yang dihitung dari periode pertama hingga 7, kemudian dibagi dengan jumlah periode dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 0,00128. Nomor 4, menghitung varian dari retun pasar. Perhitungannya adalah sigma M kuadrat sama dengan 0,00156 yang didapatkan dari hasil perhitungan di atas dibagi dengan jumlah periode dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 0,00026. Lalu nomor 5 adalah menghitung total resiko berdasarkan model indeks tunggal dan varian retun sekuritas. Yang pertama, total resiko berdasarkan model indeks tunggal. Perhitungannya adalah sigma A kuadrat sama dengan beta A kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EA kuadrat sama dengan 1,7 kuadrat dikali 0,00026 ditambah 0,00128 sehingga hasilnya adalah 0,002. Dan yang kedua adalah total resiko berdasarkan varian retun sekuritas. Perhitungannya adalah sigma A kuadrat sama dengan 0,002 yang didapatkan dari penjabaran perhitungan tersebut dibagi dengan jumlah periode dikurangi 1. Yang selanjutnya adalah kovarian retun antara sekuritas model indeks tunggal. Rumus kovarian retun antara dua sekuritas yaitu sigma IJ sama dengan beta I kali beta J dikali sigma M kuadrat, di mana rumus yang terdapat pada tabel berwarna kuning itu berasal dari tabel yang berwarna pink. Tabel yang berwarna pink itu berasal dari tabel yang berwarna biru. Kemudian contoh soalnya yaitu dua buah sekuritas A dan B masing-masing mempunyai beta, yaitu beta A sama dengan 1,7 dan beta B nya 1,3. Varian retun dari indeks pasar diketahui sebesar 0,00026. Kovarian antara sekuritas A dan B adalah, perhitungannya adalah sigma IJ sama dengan beta A kali beta B kali sigma M kuadrat sama dengan 1,7 kali 1,3 kali 0,00026 sehingga hasilnya adalah 0,00057. Parameter-parameter input untuk model Markowitz. Model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung retun ekspektasian atau ERI, kemudian varians dari sekuritas atau sigma I kuadrat, dan kovarians antar sekuritas atau sigma IJ, yang merupakan parameter-parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model Markowitz. Berikut adalah contoh yang kedua, di mana dalam tabel tersebut terdapat retun saham PTA, retun saham PTB, dan retun indeks pasar dari periode pertama hingga ke-7, dan juga terdapat rata-ratanya. Setelah perhitungan seperti contoh yang pertama, dalam contoh yang kedua ini diketahui beta A sama dengan 1,7, sigma A kuadrat sama dengan 0,02, sigma M kuadrat sama dengan 0,00026, dan beta B sama dengan 1,3, sigma B kuadrat sama dengan 0,01998, dan nilai dari WA kali B nya 0,5.
Pada slide ini berisi tentang perhitungan dari contoh yang kedua, di mana nomor 1 itu menghitung kovarian antara return PTA dan PTB. Perhitungannya sebagai berikut. Sigma A kali B sama dengan beta A kali beta B kali sigma M kuadrat sama dengan 1,7 dikali 1,3 dikali 0,00026, sehingga hasilnya adalah 0,00057. Dan nomor 2 menghitung resiko portofolio berdasarkan model indeks tunggal. Rumusnya sebagai berikut. Sigma P kuadrat sama dengan WA kuadrat kali sigma A kuadrat ditambah WB kuadrat dikali sigma B kuadrat ditambah 2 kali WA kali WB kali sigma AB, sehingga hasilnya adalah 0,0035. Analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal. Yang pertama, return ekspektasi portofolio, yaitu rumusnya E dalam kurung RP sama dengan alfa P tambah beta P dikali E dalam kurung RM yang didapatkan dari tabel yang berwarna biru di atasnya. Tabel berwarna biru ini didapatkan dari tabel pink yang berada di samping kirinya. Yang kedua adalah resiko portofolio. Rumusnya yaitu sigma P kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah kuadrat dari sigma ke N, di mana I sama dengan 1, WI dikali sigma EI, yang didapatkan dari tabel biru di atasnya. Tabel biru tersebut didapatkan dari tabel pink yang berada di kirinya. Berikut adalah contoh yang ketiga, di mana dalam tabel tersebut terdapat jumlah sekuritas dan perhitungan model Markowitz dengan rumus N ditambah dalam kurung N dikali dalam kurung N-1 dibagi 2, dan juga terdapat perhitungan model indeks tunggal dengan rumus 2 kali N ditambah 1. Dari contoh 1 dan 2 telah dihitung besarnya sigma M kuadrat yaitu 0,00026, sigma EA kuadrat adalah 0,00128, dan sigma EB kuadrat adalah 0,01954. Diketahui beta A 1,7, beta B 1,3, WA 0,5 dan BB-nya sebesar 0,5. Maka nilai resiko portofolio yang dihitung berdasarkan model indeks tunggal yaitu hasilnya adalah 0,0006934 dengan menggunakan rumus pada tabel kuning. Semakin banyak sekuritas dalam portofolio, maka nilai resiko yang tidak sistematik akan semakin kecil nilainya dan akan bernilai 0 jika jumlah sekuritas semakin besar. Resiko portofolio di mana yang terdiversifikasi dengan baik hanya terdiri dari sistematik saja. Berikut adalah rumusnya. Sigma P kuadrat sama dengan beta P kuadrat dikali sigma M kuadrat. Model pasar merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Bentuk model pasar yang sama dengan model indeks tunggal mempunyai return dan return ekspektasinya sebagai berikut. Rumus yang pertama yaitu RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Dan yang kedua adalah E dalam kurung RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali E dalam kurung RM. Kemudian portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Rumusnya yaitu ERBI sama dengan E dalam kurung RI dikurangi RBR dibagi dengan beta I, di mana keterangannya yaitu ERBI merupakan excess return to beta sekuritas ke I, dan E dalam kurung RI merupakan return ekspektasi yang berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas ke I. Lalu RBR merupakan return aktiva bebas risiko dan BI merupakan beta sekuritas ke I. Langkah-langkah untuk menentukan besarnya titik pembatas yaitu yang pertama, urutkan sekuritas berdasarkan nilai ERB dari yang terbesar ke terkecil. Yang terbesar merupakan kandidat yang dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Yang kedua adalah menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I, yang rumusnya AI sama dengan EI dalam kurung RI dikurangi RBR dikali BI dibagi sigma EI kuadrat
dan BI sama dengan BI dibagi sigma EI kuadrat. Dan yang ketiga, menghitung nilai CI. Rumusnya sebagai berikut. CI sama dengan sigma M kuadrat sigma AI dibagi 1 ditambah sigma M kuadrat dikali sigma BI, di mana sigma M kuadrat ini merupakan varian dari return indeks pasar. Yang keempat, besarnya cut off point atau C bintang adalah nilai dari CI yang terbesar. Dan yang terakhir adalah menentukan besarnya proporsi sekuritas menggunakan dua rumus di bawah ini. Dan keterangannya yaitu WI merupakan proporsi sekuritas, K merupakan jumlah sekuritas di portofolio, beta I merupakan beta sekuritas ke I, sigma EI kuadrat varian dari kesalahan residu sekuritas ke I, ERBI merupakan excess return to beta sekuritas ke I, dan C bintang merupakan nilai CI terbesar. Berikut adalah contoh yang keempat, di mana tabel yang di atas terdapat nilai saham E(RI), beta I, sigma EI kuadrat, dan ERBI dari saham A hingga E. Kemudian diketahui yang pertama, return aktiva bebas resiko sebesar 10%, varian indeks pasar sebesar 10%, dan tabel yang di bawah merupakan perhitungan dari tabel yang di atas. Berikut adalah rumus untuk perhitungan contoh 4. Tabel yang berwarna biru untuk menghitung AI, tabel yang berwarna pink untuk menghitung BI, dan tabel yang hijau untuk menghitung CI. Sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang mempunyai ERB lebih besar dari CI, yaitu D, C, dan E. Berikut adalah perhitungan saham yang memiliki nilai ERBI lebih besar dari CI, yaitu saham DCE. Perhitungan ZI menggunakan rumus beta I dibagi sigma EI kuadrat dikali ERBI dikurangi C bintang. Dan untuk menghitung WI yaitu sama dengan XI dibagi dengan sigma XI. Besarnya nilai sigma ZJ adalah sebesar Z pertama ditambah Z kedua ditambah Z ketiga. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.